ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل Muhammad وعجل فرجهم. Pada hari ini juga kita mau membahas tentang satu ayat, walaupun lahirnya pendek sekali, tetapi banyak manfaat di kehidupan manusia, karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan maksiat di kehidupan kami. Kita mendengar ayat itu dulu, kemudian pencerahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. Di ayat 120 surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Zahiral itsm wa batinah. Dulu zaman awal bi'sah, sebagian manusia orang Islam berpikir kalau maksiat mereka disembunyikan umum, berarti jauh dari kelihatan umum, tidak apa-apa, itulah boleh. Dan maksiat yang jelas itulah larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap maksiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka kedua-duanya maksiat. Maksiat yang jelas, maksiat yang disembunyikan umum. Kedua-duanya maksiat. Khususnya maksiat yang jelas mungkin lebih berat karena menyebarkan kebudayaan maksiat di pikiran umum. Ada beberapa tafsir tentang ayat tersebut. Sebagian ulama mengatakan zahiral itsm wa batinah, berarti dosa yang lahir, dosa yang jelas. Maksudnya dosa yang dilakukan oleh tubuh manusia, badan manusia, anggota-anggota tubuh, seperti bohong yang dilakukan oleh lisan. Batinal itsm berarti maksiat yang dilakukan oleh niat manusia, hati manusia. Seperti apa? Seperti kecurigaan seperti itu. Atau sebagian pikiran salah, itulah maksiat. Maksiat di sisi Allah. Itulah batinul itsm. Salah satu kemungkinan untuk ayat tersebut. Salah satu kemungkinan tentang tafsir zahir al-itsm wa batin al-itsm, mungkin maksudnya zahir al-itsm itu maksiat itu lahir, maksiat itu jelas, diketahui umum. Semua umum mengetahui itulah maksiat karena hikmahnya, dalilnya, filsafahnya, filosofinya ada di pikiran mereka. Itulah misalnya syirik menjauhi manusia dari kata tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Pencurian itu maksudnya jelas karena
orang itu mengambil harta orang lain. Itulah hakun nas, itu bukan hak orang tersebut, bukan hak diri, hak orang lain. Dan seperti itu banyak. Tetapi batinal its itu maksudnya, hikmahnya dan filosofinya belum jelas bagi kita. Berarti kita tidak mengetahui itulah maksiat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan maksiat tersebut? Misalnya daging babi. Daging babi kenapa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti daging misalnya sapi. Tapi ada filosofi khusus untuk daging babi yang Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya hikmah tersebut dan filosofi tersebut. Itulah salah satu contoh untuk batinal its. Karena itu ada satu masalah di sini. Kita harus ta'abbud. Maksudnya ta'abbud, kita harus menerima dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Menerima semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang kita tentang satu masalah, kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita satu masalah di kehidupan kita, kita harus melakukannya. Itulah namanya ta'abbud, walaupun kita tidak mengetahui hikmah tersebut dan filosofi tersebut. Semoga insya-Allah semua maksiat, semua dosa, walaupun kita belum tahu hikmahnya, insya-Allah jauh dari kehidupan kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.